Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji UIN PPG Darjat OSP tahun 2022. Perkenalkan, saya Prihatin Purnawanto dari kelas teknik mesin PPG Darjat OSP tahun 2022. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran inovatif. Mohon saran dan kritiknya supaya ke depan lebih baik lagi dalam mengajarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran PPTN dimulai, marilah kita membaca doa, ya, dipimpin sama KM Arifin. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak absen dulu, ya. Yang pertama, Arifin, Hadir Pak. Taufik, Hadir Pak. Farel, Hadir Pak. Julfan, Hadir Pak. Rakan, Hadir Pak. Raffi, Hadir Pak. Revano, Hadir. Arya, Hadir Pak. Akbar, Hadir Pak. Irwansa, Hadir Pak. Rizky Maulana Arifin, Hadir Pak. Muhammad Sahal, Hadir Pak. Dika, Hadir Pak. Muhammad Farid, Hadir Pak. Saiman, Hadir Pak. Muhammad Teguh. Sakit. Sakit apa? Demam Pak. Oh, demam, ya. Mustahi, izin. Izin Pak. Ya. Muhammad Zaki. Hadir Pak. Kalian, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran, biar semangat, Bapak salah satu pemimpin YL, ya, yang kemarin sudah diajarkan, ya, salah satu pemimpin YL, Arifin, ya. Siapa kita? SMK yes, SMK yes, SMK yes. Adakah semangat di dadamu? Ada. Mana? Ini dia. Tunjukkan. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Ya, terima kasih buat Arifin dan teman-temannya semua, ya. Minggu kemarin kita melaksanakan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bangga dan dapat melanjutkan perjuangan. Ya, para pejuang terdahulu dengan cara berjuang, ya, agar dapat menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab supaya dapat mempertahankan bagian dari ancaman bangsa lain, ya, sehingga negara kita tidak tergantung dengan bangsa lain, ya. Jadi dari penjajahan dari Belanda, Jepang, ya, terus dari ancaman dari dalam negeri, contohnya kayak PKI. Jadi sebagai pemuda harus mempersiapkan, ya, jangan sampai terkena provokator atau ada orang-orang yang ingin mengancam negara kita. Sebagai pemuda harus bisa dalam arti membela negara kita, ya. Terus minggu kemarin kalian udah belajar PDTN tentang apa? Minggu kemarin perkakas tangan apa? Pemotongan. Ada yang bisa nyebutkan perkakas tangan pemotongan? Contohnya apa aja? Angkat tangan. Bergaji. Siapa? Ulangi. Bergaji.
Tadi apa? Gergaji. Gergaji. Ya, terus ada lagi angkat tangan dulu. Siapa lagi? Gerinda tangan. Gerinda tangan. Pikir. Ada lagi? Ya, yang pernah dipakai di rumah. Di bengkel ada, di rumah juga ada. Alas pemotongan apa contohnya? Gunting, Pak. Gunting. Ya, bagus. Terima kasih yang sudah menjawab. Ya. Jadi jangan sampai pelajaran yang kemarin lupa. Kita harus mengingat supaya apa? Kita tahu macam-macam alat perkakasan pemotongan. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Ya. Lihat yang di layar ini. Nah, di sini ya ada KD 3.2 memahami konsep penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. 4.2 melakukan pengukuran dengan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Di sini indikator pencapaian potensi 3.2.1 siswa memahami konsep penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. 4.2.1 siswa mampu menyesuaikan pengukuran dengan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Tujuan pembelajaran berdasarkan penggunaan model PBL pada materi penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi konsep penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Dan anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi tentang ini ya, tentang penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar, ya. Ayo anak-anak perhatikan sini, tampilkan permasalahan yang harus kalian pecahkan. Materi alat ukur, ya. Pengukuran pembandingan panjang atau sudut dengan skala bergaris suatu alat ukur. Pengukuran adalah salah satu kegiatan kerja dalam pengujian, ya. Macam-macam alat ukur. Di sini ada jangka sorong, mikrometer, pengukuran tingkat tinggi Vernier, Higgs, Gauge, dan pengukuran kerataan. Pembacaan alat ukur, ya. Cara membaca jangka sorong, pada skala utama dilihat nilai yang terukur lurus dengan angka 0 di skala minus, ya. Pada skala minus cari angka pada skala minus yang berhimpit dengan garis skala utama. Di sini cara menggunakan jangka sorong, ya. Awal persiapan, kendorkan baut. Jadi bautnya harus dikendorkan, pengunci dan geser rahang geser. Pastikan rahang geser bekerja dengan baik. Langkah dan cara menggunakan jangka sorong selanjutnya adalah membersihkan permukaan benda dan permukaan rahang. Tutup rahang hingga mengapit benda yang diukur. Pastikan posisi benda sesuai dengan pengukuran yang diambil. Baca nilai pada skala utama. Di sini menyetel alat ukur mekanik presisi, jangka sorong, rapatkan kedua permukaan rahang ukur, longgarkan baut, dan pada plat skala minus. Tepatkan garis 0 skala minus dengan garis 0 pada batang utama jangka sorong. Kencangkan kembali baut pada plat skala minus. Memelihara peralatan ukur. Pemeliharaan alat ukur mekanik presisi secara umum. Di sini suhu ruangan penyimpanan alat ukur mekanik presisi 20 derajat Celcius supaya tidak terjadi perubahan fisik akibat peningkatan suhu. Kondisi ruangan penyimpanan alat ukur mekanik presisi tidak terlalu lembab supaya tidak
terkorosi, kelembapan udara 50 ya, mungkin 60%. Setelah alat ukur dipakai, dibersihkan dan dimasukkan kembali ke kotak penyimpanan. Diberikan vaselin setelah alat ukur pakai. Ini vaselin ini kayak pelumas ya. Terus dijauhkan dari jeratan, goncangan atau benturan. Dipakai sesuai dengan fungsi dan hindarkan dari pemakaian secara gegabah dan sembarangan. Dipakai menurut petunjuk operasional dan selamat kerja yang telah ditentukan. Nah, di sini ada permasalahan sebuah batu bata. Yang nomor 1 ini, sebuah batu bata diukur ketebalan menggunakan jangka sorot. Hasil pengukuran menunjukkan skala seperti pada gambar. Ya, di sini ada skala utama, di sini skala minus. Ya, di sini jawab skala utama berapa, skala vernier berapa, tebal bata berapa. Jadi di sini tebal batu bata tersebut adalah ya. Ini ada di LKPD ya. Jadi LKPD-nya nanti Bapak bagikan ya. Ini satu kelompok 4 orang, kerjakan, kasih nama. Langsung dikerjakan. Ada yang ngopi nggak? Ini dikerjakan secara kelompok ya. Ingat skala utamanya jangan sampai lupa ya. Ini buat telinga jangka sorotnya. Kalau hampir kalian lupa ya, skala utama, skala minusnya, kasih namanya. Kerjasama sambil dihitung.
berapa skala minusnya ya? Di sini berapa? Ini 9, 8. Ini jadi nanti dikali skalanya berapa ini? 0,02 baru di ya. Jadi skalanya jangan sampai lupa. Jadi di situ skalanya berapa yang dipakai di situ 0,02. Kalau 0,05 beda, tapi yang di sini yang dipakai 0,02. Kalau udah kumpulkan ya. Ini oleh akbar kelompok 1 yang saya kasih udah. Kalau ini tulis kelompok berapa? Sudah. Akbar dulu presentasi berapa? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar, saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan LKPD tentang alat ukur yaitu vernier kaliper. Yang pertama ada kompetensi dasar, pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Prin tadi. Yang kedua ada petunjuk, yaitu kita disuruh lengkapi bagian dan fungsi alat ukur dan menentukan hasil pembacaan vernier kaliper. Nah, di situ tertera gambar yang nomor 1. Nomor 1 adalah rangka geser dan rangka tetap yang memiliki fungsi mengukur diameter luar dan tebal suatu benda. Yang nomor 2 yaitu di atas, namanya adalah tanduk geser dan tanduk tetap yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang ketiga adalah batang kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu lubang benda kerja. Yang keempat yaitu skala utama. Yang keempat itu skala utama yang berfungsi untuk menentukan hasil pengukuran utama. Yang kelima adalah skala Arrhenius. Skala Arrhenius mengukur hingga ketelitian 0,05, 0,02 bahkan ada yang 0,01 mm. Yang keenam tertera di situ yaitu mistar. Mistar adalah untuk membaca ukuran. Yang ketujuh baut pengikat untuk mengunci rahang. Yang kedelapan yang terakhir yaitu batang penggeser untuk menggeser atau untuk menggeser ke arah kiri dan kanan. Yang selanjutnya membaca alat ukur. Di sini tertera skala utamanya yaitu 1 mm. Nah, skala Arrheniusnya adalah satu angka di samping 0 yaitu 1 kali 0,02 sama dengan 0,02. Hasil pembacaan yaitu 1 mm ditambah 0,02 mm. Hasilnya adalah 1,02 mm. Selanjutnya tertera skala utama yaitu 41 mm. Skala Arrheniusnya 45 dikali 0,02 sama dengan 0,90 mm. Nah, hasil pembacaannya skala utama ditambah skala Arrhenius yaitu 41 ditambah 0,90 sama dengan 41,90 mm. Nah, yang terakhir hasil skala utamanya 123 mm yaitu skala Arrheniusnya 7 dikali 0,02 sama dengan 0,14 mm. Hasil pembacaannya 123 mm ditambah 0,14 mm sama dengan 123,14 mm. Nah, dari tadi yaitu vernier kaliper yang memiliki ketelitian 0,02 semua ya. Yang terakhir catatan peserta didik, menurut saya dan kelompok saya, vernier kaliper atau bisa disebut juga jangka sorok ataupun sigma adalah salah satu alat ukur dengan ketelitian yang beragam, mulai dari 0,01, 0,02 ataupun 0,05 yang digunakan untuk mengukur diameter luar, dalam ataupun kedalaman benda kerja. Sekian dari saya, Muhammad Akbar dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Akbar sudah masuk ke depan perwakilan kelompok 1. Tepuk tangan.
Yang nomor 2 perwakilan siapa kelompok 2? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan masyarakat dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD. Nama sorot. Nomor 1 mengkapilah bagian dan fungsi alat ukur di bawah ini pada kolom yang sudah tersedia. Nomor 2 tuliskan pembacaan Sarnever pada setiap bagian bertujukan skala ukur. Dan nomor 1 ini ada rahang tetap dan rahang geser. Nomor 2 tanduk tetap dan geser. Nomor 3 batang kedalaman. Nomor 4 skala utama. Nomor 5 skala menius. 6 mistar. 7 mur pengunci. 8 batang penggeser. Fungsi rahang tetap dan geser adalah mengukur diameter luar. Fungsi tanduk mengukur diameter dalam. Fungsi batang kedalaman mengukur kedalaman atau lubang. Fungsi skala utama adalah mengukur hasil utama. Skala menius adalah mengukur hingga ketelitian 0,5, 0,2 dan 0,1. Dan fungsi dari mistar sendiri adalah membaca ukuran. Fungsi mur pengunci adalah mengunci dan geser. Fungsi batang penggeser adalah untuk menggeser kiri dan kanan. Sini adalah soal pembacaan alat ukur. Pada skala utamanya itu adalah 1, skala meniusnya adalah 0,02, dan hasil pembacaannya adalah 1,02 mm. Dan soal berikutnya adalah pada skala utamanya 41, skala meniusnya adalah 45 dikali dengan 0,02, jadi 0,90. 41 dikali 0,92 hasilnya 41,90 mm. Dan soal berikutnya adalah yang terakhir, hasil pembacaan pada skala utama 123, pada skala menius 7 dikali 0,02, jadi 0,14. Hasil pembacaannya adalah 123,14. Catatan peserta didiknya adalah salah satu alat ukur dengan jangka sorong dengan ketelitian 0,05, 0,2, 0,01. Sekian dari kelompok 2 presentasinya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang kelompok 3 siapa yang perwakilan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Rahman dari kelompok 3. Saya akan belajarkan LKPD PDTM. Pencapaian kompetensi 3.2.1 memahami konsep penggunaan alat ukur pembanding atau alat ukur dasar. 3.2.2 memahami berbagai macam alat ukur dan kegunaannya. Tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan penggunaan model pembelajaran problem based learning. Pada materi penggunaan alat ukur pembanding atau alat ukur dasar diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi konsep penggunaan alat ukur pembanding atau alat ukur dasar serta mendefinisikan mengenai alat ukur pembanding. Selanjutnya bagian-bagian dari vernier caliper. Yang pertama, rahang tetap dan rahang geser. Yang kedua, tanduk tetap dan tanduk geser. Yang ketiga, batang kedalaman. Yang keempat, skala utama. Yang kelima, skala menius. Yang keenam, mistar. Yang ketujuh, mur pengunci. Yang kedelapan, batang geser. Fungsi dari rahang tetap dan rahang geser mengukur diameter luar dan tebal suatu benda. Fungsi dari tanduk tetap dan tanduk geser mengukur diameter dalam. Fungsi dari batang kedalaman mengukur kedalaman suatu benda. Fungsi dari skala utama mengukur hasil utama.
Fungsi dari skala Nonius mengukur hingga 0,05, 0,02, dan 0,01 mm. Fungsi dari mistar membaca ukuran. Fungsi dari nomor mengunci rahang geser. Fungsi dari batang geser untuk menggeser arah kaki dan arah kiri dan kanan. Pembacaan alat ukur. Yang pertama, pada skala utama yang pertama 1,40, ya, pada skala Nonius 0,02 dikali 0,02, 1 ditambah 0,02, 1,02. Yang kedua, pada skala utama 41,00 mm, pada skala Nonius 0,90 mm. Hasil pembacaannya 41,90 mm. Yang ketiga, hasil pembacaan pada skala utama 123 mm, pada skala Nonius 0,14 mm. Hasil pembacaan 123,14 mm. Sekian dari kelompok saya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah periksa jawabannya semuanya benar, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Kira-kira setelah membaca alat ukur ada yang ditanyakan ya? Saya, Pak. Pak Sorong. Saya, Pak, izin Ya. tanya. Bagaimana cara mengukur ketebalan suatu balok yang permukaannya tidak rata? Ada pertanyaan dari kelompok 4. Kalau mengukur suatu balok, kalau permukaan tidak rata, siapa yang mau menjawab? Izin jawab, Pak. Ya. Nama saya Muhammad Akbar dari kelompok 1. Jika kita menemukan sebuah balok atau benda kerja yang permukaannya tidak rata, kita bisa menggunakan proses peratakan atau finishing, menggunakan bubut atau bisa dengan gerinda. Jadi agar hasil pengukurannya akurat dan lebih tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang pertanyaan kedua, kelompok siapa? Siapa? Nah, siapa? Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Taufik Roman dari kelompok 3. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur diameter dalam? Diameter dalam. Ya. Sebelum Pak Pri menjawab, Pak Pri lempar ke teman kalian kelompok lain. Ada yang menjawab? Saya, Pak. Ya, kita perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan masyarakat Ya. dari kelompok 3 izin menjawab. Caranya adalah menggunakan tanduk tetap. Dimasukkan dan dikencangkan, kemudian dikunci mur pengunci, lalu lepas dan hitung ukurnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Izin saya, Pak. Nah, Perkenalkan nama saya Rafael Jalanan dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa nama lain selain Jaka Sorong? Nah, siapa yang mau jawab? Ngomong Izin lain. menjawab, Pak. Izin menjawab, ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simon Arifin dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nama lain dari Jaka Sorong adalah sigmat atau vernier caliper. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Terus di sini ada tes berupa kuis, ya. Kemudian Bapak kirimkan lewat grup WhatsApp
tolong kalian kerjakan ya tulisnya, formnya yang alamat ininya. Nah, di sini proses ujian pengumpulan materi komputer udah Bapak kirimkan. Kalian periksa di HP, keluarkan HP-nya, kalian jawab ya. Ini ada yang dapat masih dikerjakan 40, 50, 70, ada yang 80 ya, persentase terus ada yang 90 ya. Baik, yang bertanya siapa saja yang dapat 100? Yang dapat 100 nanti Bapak cek dulu ya. Yang dapat 100 Muhammad Sakal, Muhammad Jaki, Saiman, sama Arifin ya. Jadi di komputer sudah selesai ya. Jadi pelajaran PDKM tentang penggunaan alat ukur ya, alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Dari materi tersebut kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan tentang penggunaan alat ukur pembanding dan ukur dasar ya. Silakan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar, saya salah satu perwakilan siswa yang akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan oleh Pak. Yang pertama, alat ukur. Alat ukur adalah tadi sudah disampaikan, yaitu untuk mengukur benda kerja. Nah, kompetensi dasarnya yaitu jangka sorong atau vernier caliper adalah alat ukur yang memiliki ketelitian yang sangat kecil, yaitu bisa 0,01, 0,02 ataupun 0,05. Bisa mengukur ketebalan suatu benda, diameter luar dan dalam, ataupun kedalaman suatu lubang. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, untuk melengkapi Akbar, jadi ini jangka sorong, gerakan liper ya, atau sigma ya. Jadi ini nanti kalau udah bisa mengukur kayak gini, nanti kalian pas PKL itu kita enaknya kalau udah bisa membaca alat ukur jangka sorong, sigma atau gerakan liper. Karena apa? Di perusahaan, terutama di mekanik, di lapangan, kita nggak jauh-jauh dari jangka sorong alat ukur ya. Jadi kalian harus teliti. Karena apa? Kita untuk mencapai suatu produksi ya, benda kerja yang kalian butuh atau apa, kalian nanti diukur pakai jangka sorong. Itu harus teliti benar-benar. Jangan sampai nanti ya, jangan sampai salah mengukur ya. Namanya bikin poros perusahaan. Jadi kalian nanti kalau udah dibubur, kalian harus diukur ya di sini. Nah, kalian di sini dilihat dulu ya, skala utamanya, skala minusnya berapa, ini ketelitiannya berapa ya. Jadi harus benar-benar diukur. Nanti kalau udah diukur, dibaca ya, di sini harus benar-benar. Kalau udah ini untuk mengukur ya, ketebalan bisa, tinggi bisa, terus diameter dalam bisa ya, terus untuk mengukur kedalaman bisa. Jadi kalau untuk mengukur ketebalan tinggi, kita lihat sini, terus habis itu ada mengukur penguji ya. Di sini ada nomor penguji, kalau udah dikunci baru dilepas. Kita lihat di sini, ya, di sini ada skala utama, ya, skala utamanya berapa, berhentinya berapa di angka 0 ini, itu baru. Terus di sini skala minusnya,
sekarang minusnya berapa di sini, ya. Nanti kalau udah cari garis yang lurus, ya. Kalau udah dikali 0,5, nanti jumlahnya di sini. Di sini ada 77 ditambah sama ini. Nah, ini harus benar-benar karena apa? Cahaya harus benar-benar ini penerangan. Jadi di sini 77,40 mm. Jadi harus benar-benar teliti, ya. Nah, kita baca. Terus kalian kalau udah mengerti, alhamdulillah, tentang membaca alat ukur, ketebalan, diameter, ya. Jadi untuk minggu depan, ya, pembelajaran minggu depan itu tentang mikrometer, ya. Jadi itu sama-sama alat ukur, tapi ini tentang mengukur ketebalan, ya, tentang mikrometer, ya. Jadi mikrometer kalian juga harus benar-benar bisa. Itu juga dipakai di perusahaan. Jadi mikrometer nanti ketebalan, telitiannya lebih teliti dari jangka sorong. Ini harus benar-benar. Jadi kalau mengukur, lihat kira-kira permukaannya rata apa enggak, ya. Karena apa? Kalau permukaan enggak rata, ya, yang dikhawatirkan pas diukur nanti enggak pas, harus benar-benar rata. Dari ukuran satu orang ke orang lain ini harus benar-benar rata. Jadi permukaan ini harus di finishing, ya. Jangan sampai nggak rata, nanti kalau udah baru diukur, ya. Jadi nanti sebagai PR di rumah, Bapak mau kirim di WA nanti tentang LKPD, tentang mikrometer, membaca, ya, alat ukur mikrometer. Jadi untuk ketebalan, ya, jadi panjang, ini nanti bisa menggunakan mikrometer, ya. Jadi itu untuk PR di rumah. Nanti Bapak kirim lewat WhatsApp, grup WhatsApp, ya. Nah, sebelum penutup, ya, kita yel dulu biar semangat, ya. Dipimpin sama Arifin. Siap begitu? Yes. Adakah semangat di dadamu? Ada. Mana? Ini dia. Tunjukkan. Ya, terima kasih buat Arifin dan teman-teman udah yel, ya. Sebelum diakhiri pelajaran, ya, KM menyiapkan dulu, jadi berdoa sebelum pulang, ya. Silakan Arifin. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, ya, sudah mengikuti pelajaran PJTN tentang penggunaan alat ukur pembanding yang lebih dasar, ya. Silakan bukunya masukkan, setelah itu silakan pulang. Masukkan bukunya, alat ukurnya kumpulkan, jangan sampai ketinggalan.